Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Isti Destiani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Limbangan, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan memaparkan apa itu coaching, kemudian keterkaitannya dengan teori KHD mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosio-emosional. Baik, kita langsung saja pada inti dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah coaching. Yang saya pahami, coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coach. Jadi dalam coaching ini ada yang disebut dengan coach, kemudian coachee, dan juga mungkin dalam proses coaching tersebut ada juga pengamat. Nah, coaching ini adalah salah satu metode yang cukup efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa. Coaching ini diharapkan pendidik dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kreatif. Dalam coaching, ada proses menuntun yang dilakukan oleh guru sebagai coach kepada murid sebagai coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zaman. Nah, coaching ini sangat sering dilakukan oleh guru kepada muridnya. Namun, tidak menutup kemungkinan coaching ini juga dilakukan oleh kepala sekolah kepada gurunya atau antar guru, atau disebut juga rekan sejawat. Jadi, coaching ini sangat luas ternyata. Yang diharapkan setelah praktik coaching, tentu saja baik itu potensi murid, guru, atau rekan sejawat dapat berkembang dengan baik. Nah, yang pertama adalah relevansinya dengan pemikiran KHD. Seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu prinsip dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai dengan kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Nah, sama kan dengan coaching. Coaching juga intinya adalah menuntun. Di sini juga pemikiran KHD adalah pendidikan merupakan proses menuntun. Diharapkan setelah dituntun, semua orang atau semua yang terlibat dalam praktik coaching dapat mengembangkan dirinya dan juga dapat hidup dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, dengan potensinya. Jadi yang ada pada diri kita dapat tergali sehingga dirinya itu dapat berkembang dengan maksimal. Kemudian apa sih peran guru dalam coaching? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, guru membantu peserta didik untuk belajar dan bertumbuh dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa kira-kira? Pertanyaan yang dapat memicu kesadaran dirinya dan juga mendorong tindakan kreatif. Nah, biasanya pertanyaannya berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga siswa, rekan kerja, guru, atau bahkan pimpinan dapat membuka dirinya sehingga dirinya itu dapat menjadi sadar dan juga dapat mendorong dirinya untuk menjadi kreatif, inovatif, dan berkembang.
Selain itu, coaching juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman dan rasa percaya diri untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menjadi murid atau rekan sejawat yang kuat, sehingga guru diharapkan dapat menuntun peserta didik, rekan sejawat, ataupun pemimpin untuk menemukan solusi di setiap permasalahan dan meraih prestasi terbaik dengan kekuatan yang dimilikinya. Coaching itu kan kalau secara bahasa santainya seperti curhat ya. Biasanya setelah curhat kan ada saran, ada masukan, kemudian hati menjadi lega. Nah, ini juga tidak jauh dengan seperti itu gitu. Kalau coaching biasanya dilakukan di sekolah atau di lingkungan akademik. Kalau curhat kan bisa secara pribadi gitu. Tapi intinya sama, untuk membuat orang yang sedang curhat itu menjadi terbuka pikirannya dan juga dapat menggali potensinya. Mudah-mudahan setelah praktik coaching ini, orang yang menjadi coachee atau coachnya dapat memiliki prestasi terbaik yang dimilikinya. Biasanya kalau setelah curhat itu kan baru terpikir, oh iya seperti ini ya, oh iya seperti itu ya gitu. Kalau sendiri dipendam, rata-rata memang jarang menemukan solusi terbaik. Nah, diharapkan dengan proses coaching ini, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah maupun di masyarakat dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya, keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kembali lagi, menurut pemikiran KHD, guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra murid atau mitra rekan kerja atau bahkan mitra pimpinan untuk mengembangkan karakter dan potensi yang mereka miliki. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di mana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran berpihak pada murid dan dapat memfasilitasi kebutuhan mereka. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi tentu saja karakter siswa itu kan berbeda-beda, kebutuhan mereka pun berbeda-beda. Nah, dengan coaching ini diharapkan guru dapat membedakan kebutuhan siswa tersebut sehingga siswa itu tidak merasa diperlakukan sama. Karena karakter mereka berbeda, tentu saja mereka harus diperlakukan sesuai dengan profil mereka. Selanjutnya, keterkaitan coaching dengan kompetensi sosio-emosional. Dalam praktik coaching diperlukan kompetensi sosio-emosional. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan oleh guru atau dari coach, baik murid maupun rekan sejawat akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Nah, dalam proses coaching tersebut, tentu baik coach maupun coachee harus menjaga emosinya. Ketika coach harus berdiri untuk mengeluarkan atau mengalirkan emosi negatifnya, sehingga emosi-emosi yang tertular kepada coachee adalah hanya emosi positifnya saja, bukan ego. Nah, begitupun dengan coachee, ketika mereka sedang dalam praktik coaching, otomatis mereka harus mengendalikan diri. Biasanya ketika coach mengalirkan emosi positif, biasanya emosi dari coachee juga menjadi positif atau menjadi sadar dan terbuka, sehingga dia juga tidak mementingkan ego atau pemikiran negatif lainnya yang ada dalam dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan saya ada kekurangan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.